Halo, ketemu lagi bareng Berita 8. Jadi, sesuai rencana live kita akan bahas masalah seputaran DXY ya. Kenapa kok banyak yang tanya nih, udah cut rate kok dolarnya sempat balik ke 17,9 bahkan spot sempat nyentuh 18 ya. Ya itu salah satunya karena ada faktor DXY ya. DXY-nya itu kalau kita lihat kemarin waktu kita pertama kali nyentuh 18.300 itu DXY masih di kisaran 99, 98. Nah tiba-tiba DXY-nya sekarang 101. Itu kalau kemarin nggak naik rate sih udah jebol ke 19.000 ya. Nah supaya lebih jelasnya kita coba undang Pak Fahrul sebentar. Kita tunggu. Selamat malam Pak Fahrul. Malam Kak Bernard, apa kabarnya? Kabar baik. Kayaknya lagi fresh nih Pak Fahrul nih. Oh iya, lagi fresh koko. Walaupun marketnya out-outan, aku lihat ini apa namanya ya. Walaupun di tengah berbagai macam goyangan masih ada, ini waktunya kita untuk merapikan kuda-kuda dulu kok. Kuda-kuda dirapikan untuk jurus-jurus selanjutnya. Oke, nah tadi saya sempat kasih pembukaan Pak, karena kan banyak sekali nih yang tanya masalah rupiah. Wah, udah Hmm, nurun apa udah naikin suku bunga kok rupiahnya hmm, kemarin sempat hit 18.000 ya, lagi gitu kan. hmm, Walaupun di close di 17.860 gitu kan. Saya sempat singgung Pak, masalah DXY memang kan hmm, melenting tuh sejak iya melenting. pengumuman Hmm, GDP, sejak ekspektasi rate cut hilang jadi malah rate hike sejak Kevin Wars pidato ya Pak ya. Itu kan iya DXY benar. langsung naik terus tuh dari 98, Iya, 99 sampai 101,5. Makanya USD IDR kita yang sempat nyentuh 17,5 akhirnya sempat balik lagi ke 18 walaupun balik lagi ke 17,860. Nah, ini kira-kira gimana nih, Pak? ya, kalau aku lihatnya seperti yang udah kita bahas berkali-kali ya, bahwa overshooting sudah selesai, Pak. Ini kita lagi proses perbaikan, rate naik 100, tapi rate naik 100 ini ibaratnya ini baru pembukaan. Baru pembukaan policy, rate naik 100, harga Pertamax sudah di-adjust. Habis ini kemarin juga udah keluar dari Reuters ya, program MBG dipotong 50T dan kata Menteri Keuangan akan ada lagi pemotongan lebih dalam. Nah, lagi ya. Betul. Jadinya saya lihat ya di second half 2026 terlepas memang kalau secara fundamental ini masih banyak yang harus diperbaiki ini kok. Komunikasi kebijakan ini masih kacau banget ya kalau mau kita bilang nih. Ini kacau banget, terus juga apa namanya ketidakpastian penyesuaian anggaran, tapi kita udah arahnya benar. Saya sih lebih melihat ya dalam sebulan sampai 2 bulan ke depan, ini waktunya kita memperbaiki kuda-kuda sebelum kita pasang jurus baru lagi di market. Saya sih melihat ya saat ini resiko itu paling besar justru kejadian itu di develop market sebenarnya. Di develop market dan apa namanya itu terkait dengan AI trade. AI trade udah tinggi sekali dan kemarin SpaceX sudah IPO. Saya sih selalu percaya seperti ini. Market manapun itu kemungkinan besar likuiditasnya akan habis, marketnya akan mengalami koreksi yang signifikan setelah major IPO tercapai. Ini kan SpaceX, habis ini kita mungkin akan dengar Anthropic, OpenAI dan lain-lain ya, itu akan muncul. OpenAI-nya Saya di jujur delay, Pak. ya, OpenAI di delay ya. Di delay ya karena yang giant-giant masuk duluan. Saya sih lihatnya after giant-giant ini pada IPO itu momentum di develop market dan AI trade itu harusnya sudah agak selesai. Nah, kalau aku mandang gimana ini kok? Ada dolar naik, ya. Dolar naik, saya sih lebih melihat ada good chance dolar ini bisa sucker rally. Kenapa dolar bisa sucker rally? Karena ingat nggak, ketika kemarin Kevin Wars itu ternyata dia lumayan hawkish, dia bilang nggak ada lagi rate cut tahun ini, dan market saat ini itu sudah pricing in ada Fed rate hike di September. Ini yang market pricing in. Ketika ini naik, ketika dolarnya naik, interestingly minyaknya ambruk kok. Betul, Minyaknya betul. ambruk, positioning kalau kita lihat itu net long position itu lagi habis, ya jatuh itu minyak. Jadinya satu hal yang kita lihat sebenarnya pasar itu walaupun ada rate hike ya ekspektasi rate hike
mulai aware akhir tahun ini bisa ada perlambatan ekonomi dunia. Nah, menariknya tuh kayak gini, Indonesia itu forever cyclical trade. Cyclical trade, dan ketika memang lagi full recovery, apalagi yang teknologi base, kita nggak ikutan. Tapi ya, nanti kalau memang habis ini kan harga minyaknya udah terkendali, yang kita lihat itu di second half, fiskalnya juga akan lebih longgar, yang bakalan kejadian, kita lihat paling tidak di pasar saham Indonesia ini mean reversal di second half. Nah, ini mean reversal, ini ya aku lihat harus jadi perhatian kita. Saran saya, ini ya kalau kemarin-kemarin kan masih pesimis itu, dalam 1 bulan ke depan, ini sudah waktunya kita untuk mempersiapkan ya, masuk portofolio untuk mempersiapkan rally yang kemungkinan sizable kejadian setelah Agustus. Nah, itu yang kita lihat. Itu yang saya Iya. lihat kondisinya sekarang. Nah, ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan. Saya rasa kapan mau beli yang sizable, saya rasa tunggu S&P. Apapun keputusannya tunggu S&P. Itu ya aku lihat. Mau dia outlook downgrade atau rating downgrade, kita nanti baru aku lihat itu baru lebih optimis after S&P mengeluarkan pengumuman. Kira-kira kayak gitu kok. Nah, S&P ini kan memang biasa Juli ya Pak ya. Kemarin sempat ada selentingan mau dikeluarin lebih cepat di bulan Juni gitu Hmm. kan. Dan ada, ya memang kalau outlook sih kemungkinan besar outlook negatif gitu kan. Nah, Iya, ini yang trivial kan yang masalah rating nih Pak. Walaupun iya benar. kita masih ada 2 grade di atas investment grade, walaupun kita di downgrade 1 level pun itu masih di investment grade, dan harusnya nggak ada sell off bond yang berlebihan ya Pak ya, karena sell off bondnya udah Sudah kejadian. kejadian, sudah Udah kejadian udah kejadian. lama sell off bond. Jadi kalau untuk di bond market itu pertanyaannya kapan asingnya masuk aja nih. Jadi memang saya Benar-benar. sangat berharap Kementerian Keuangan mau berlega hati nih, yield naikin dulu aja. Oh iya, Oke. ini ya kalau beli bond ini jangan sekarang nih, ini udah rally seminggu ke depan, ini kemungkinan ada rally lagi. Kemarin Pak Purbaya mau 7475 nambah. lah Pak. Nanti Untuk bond Pak. 7475, 7475. Kalau untuk bond jangan dikejar, harus ini waktunya kita nawar. Nawar, waktu nawar. Benar. Nah, Pem- kira-kira nih Pak, kan tadi kan ada statement Pak Farul, apapun hmm, keputusannya S&P baru kita kasih yang sizable gitu kan. Iya. Nah, dengan kata lain, mau tetap atau mau turun, harusnya ini udah pressing in dan downside-nya udah nggak jauh ya, kalau saya tangkap. Yes, harusnya downside sudah nggak jauh ya, kecuali ada kejadian luar biasa lagi. Nah, itu dia tuh. Mudah-mudahan kita sama berdoa ya. Jangan sampai ada kejadian luar biasa lagi gara-gara ini di mana-mana udah single digit PE nih kok. Betul, betul. Udah single digit Itu PE. kalau dilihat Pak, bahkan kalau kita lihat kayak indeks nih, kita mau Hmm. lihat apa? Kompas 100, kita mau lihat LQ45, itu dividen yield rata-rata di indeks itu udah di atas 5% sih Pak rata. Sudah 100%, benar. Ini udah tinggi, udah mulai rata-rata itu udah tinggi banget. Yang aku lihat kalau nggak ceritanya kiamat, aku sih harusnya udah, kalau aku lihat ya makanya kuda-kuda diberesin, biar sebulan ke depan kita bisa banyak jurus. Kita harus waktu beli-beli. Aku sih siap-siap untuk normalization trade pasca Agustus. Ini aku lihat. Dolar aku nggak begitu takut. Ini aku 80% yakin ini Sakereli. Sakereli karena abis ini kejadian, ekspektasi pertumbuhan ekonomi global turun, mau nggak mau Fed rate. Ya, ini aku percaya nih. Supaya Fed rate itu nggak jadi beneran naik, harus ada ekspektasi naik dulu lebih cepat. Ini market udah ahead ini. Ini aku lihat ini Betul. justru bagus nih. Ini market ahead, jadinya beneran di akhir tahun ada ekspektasi stabilisasi, baru nanti aku lihat baru ada rally di second half. Kira-kira seperti itu. Ya, Bukan nggak karena mungkin. Ini aku bertanya, aku juga ingat kok, 2016 kok. 2015 kita itu dihina-dina. Rupiah hancur berkeping-keping. Aku ingat 2015 tuh. 2015 juga kebijakan juga nggak karuan. Pokoknya berantakan. 2016 suddenly currency kita best performing di region. Jadi yang aku lihat sekarang itu apakah Indonesia akan jadi bagus banget? Enggak. Tapi ini akan berubah dari super jelek, ekspektasinya jelek banget. Itu akan berubah menjadi just okay. Ini aku lihat justru akan membuat jadi outperformance. Kalau ada yang investasi di luar negeri, banyak MSCI ya. MSCI global dan lain-lain ya, MSCI Amerika. Aku justru melihatnya ya kalau mau lagak, MSCI Indonesia is total lagak. Aku rasa mungkin weightingnya udah harus bisa dipindahkan itu. Kalau mau beli, MSCI Indo gitu kita. iya ya. Karena kalau
fairly to say, secara teknikal juga DXY itu sebetulnya double bottom kecilnya juga udah hit. Terus kemarin juga sempat overshoot ya Pak ya, tapi juga nggak berhasil higher high juga. Jadi Ya. habis 101,5 koreksi ke 100,9, naik juga nggak sempat higher high 101,3 turun lagi. Jadi menurut saya sih arahnya DXY ya harusnya kalau memang Trump konsisten dengan kebijakannya juga, dia harusnya nggak favor Hmm. untuk dolar ini mahal gitu kan. Itu kalau dia masih concern dengan reindustrialisasi sih harusnya Amerika nggak akan favor dengan dolar mahal. Dan memang benar ini istilahnya ekspektasi rate hike ini diajar di depan. Ketika nanti flatis aja, nggak usah turun deh, flat aja, Hmm. itu bakalan responnya bakalan bagus gitu kan. Hmm. Dan ketika nggak jadi rate hike, stay aja rate-nya, DXY-nya kemungkinan bisa jadi 94-95 itu Pak. Ya, amin. Aku juga lihat arahnya kayaknya penguatan dolar udah selesai nih. Minyaknya udah turun, habis ini udah midterm election. Aku lihat sebenarnya ini udah apa namanya ya, ini dolar udah dia udah sucker rally lah kok. Ini udah terujung nih aku lihat. Udah terujung, kita bisa expect. Nah, tapi memang kalau untuk outlook medium term kita harus lihat-lihat lagi ya. Tapi ini yang aku percaya kita harus milih reversal trade. Kalau untuk sektor, aku kan bertahun-tahun nggak suka banking kok, ya kan? Ini for the first time kayaknya banking sudah boleh kita load lagi. Beli yang Cuma aman aja, manage BCA dulu. ekspektasi sih Pak menurut saya. Hmm, Karena kan banyak orang itu berharapan, oh banking sekarang harganya udah 50-60% dari high. diskon Maka ya. sekarang bisa balik all time high. Menurut saya nggak bisa. All time high nggak bisa, all time high nggak bisa, tapi a good trade bisa. Aku sih percaya kayak BCA itu nanti second half easily 7.000, 7.500 sampai. Tapi kalau ceban lagi, no. Ceban Betul, lagi, no. betul. Kita second half siap-siap untuk min reversal trade. Nah, Jadi kenapa aku percaya min reversal trade? Nah, ini kok second half itu paling enggak ya ini aku hitung bull kuartal 3 ini SRBI akan jatuh tempo ada 240 triliun. Nah, yang kemungkinan ya kalau memang arahannya BI rate ini kenaikannya udah selesai, kita udah lihat ada stabilisasi rupiah, SRBI ini supply-nya akan hilang di market. Ini nanti akan cerita second half ini. Ini mirip betul, kayak 2025, betul, apa namanya yang akan kejadian itu adalah nantinya itu ketika SRBI ini tidak ditambah lagi supply-nya, maka yang ratusan triliun tadi paling nggak ada sekitar 240 triliun di kuartal 3 ini akan pindah dan dipindah ke bond dan ke equity. Itu ya aku lihat. Nah, ini yang betul, harus kita kita apa namanya ya kita mulai aware sama trend ini. betul. Jadi buat teman-teman yang belum aware SRBI itu apa, ya SRBI itu salah satu instrumen surat utang jangka pendek yang dikeluarin pemerintah. Tujuannya memang sementara untuk mencegah outflow. Jadi ya sebetulnya nggak meant to be dimakan bank, cuma sekarang kenyataannya dimakan oleh bank sendiri. Jadi banknya sekarang daripada nyalurin loan, mereka lebih mikir duitnya diparkir ke SRBI, mereka makan spread aja udah kenyang gitu kan. Nah, Ya, ketika SRBI ini selesai, ketika paracetamolnya ini selesai, ya harusnya duit ini keluar semua dari SRBI, kan harus cari instrumen lain. Ya ya. entah mereka ke bond, entah mereka ke equity, dan yang jelas perbankan nggak bisa lagi main SRBI, jadi dia harus lebih agresif untuk nyalurin loan juga, kurang Hmm, lebih kayak gitu ya hmm. Pak ya. Jadi Benar. nggak bisa mereka cuma sekedar main spread, ngambil deposito dilempar SRBI, itu udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Jadi yang habis ini kita lihat ini kan likuiditas di market kan gila kok tipis banget kok nggak ada Betul, apa-apanya. Jadi yang mulai aku lihat ini kan SRBI lagi fall tadi ada yang bahas tuh SRBI hampir cek 8%. Udah kenceng banget. Aku lihat pol-polannya SRBI ini udah peak ini. Ini udah tarikan terakhir. Habis tarikan terakhir, nanti dapat misalnya dari bankir Bapak Ibu cerita SRBI rate mulai turun. Kalau ada keceritanya SRBI rate mulai turun, mulai pelan-pelan naikkan porsi. Nah, ini nih, dari porsi kalau sekarang kan selalu porsi trading dikit-dikit. Kalau aku lihat porsi tactical swing trade untuk antisipasi IHSG di atas 6.500 ke 7.000 kita udah harus siap-siap. Itu nanti aku lihat. Nah, data poin yang mesti lihat itu SRBI. SRBI dalam 2 sampai 3 minggu ke depan. nah sebetulnya Pak, kalau bayangan Bapak kan berarti kan sekitar akhir Juli ya, market Iya. baru bisa keluar dari area sideways lah, kasarnya seperti itu. Hmm. Kalau kita ngelihat secara teknikal Pak,
waktu Hmm. COVID, kita itu kan tes trendline ya. Tes Iya. trendline, kita jebol di chart weekly, dibalikin di minggu depannya, balik ke atas trendline. Itu kita sideways 10 minggu, Pak. Ngetes Sideways 10 trendline minggu ya. Ini sideways kita 10 berapa minggu nih minggu. sideways? Ini baru Dari minggu kedua. baru minggu kedua ya. Oke. Hmm. Baru minggu kedua, jadi ya kalau secara timing ya kemungkinan ya memang barengan sama SRBI-nya jatuh tempo, kalau nggak ada lemparan lagi harusnya muter lagi kayak equity. Harusnya muter lagi ke equity. Kalau aku sih nggak jauh-jauh, aku targetin pokoknya harusnya sih aku yakin after July IHSG itu dari atas 6.500 sampai 7.000, alasannya likuiditas. Sekarang kan Ya, likuiditas lagi di stuck, lagi di kering sekering-keringnya benar, kok. benar, Habis itu kok. Ngobrol benar. sama orang bank likuiditas habis, ini begitu likuiditas balik itu kita akan lihat min reversal. Itu yang kita harus siap-siap nanti di bulan Agustus. Nah, Ya ngomong di Juli, likuiditas akhir Juli habis, Agustus. ini tuh salah satu jawaban buat yang banyak yang nanya ke saya nih Pak. Hmm. Purbaya habis mau narik dana sal kok dibalikin lagi? Ya jelas lah dibalikin. Likuiditasnya lagi nggak ada semua. Kok Ya ada dipaksa ya. balikin? Emang banknya mau cari duit dari mana? Udah fund semua, udah mereka juga udah kasih standby loan semua, tiba-tiba ditarik terus nanti kalau orang mau narik loan, duitnya dari mana gitu kan? Iya, benar. Nah, ini Kayak satu lagi gitu. nih, perasaan konglomerasi lemas mayoritas digendong IHSG. Nah, ini habis MSCI, ini bacaan kita MSCI ya. MSCI itu meminta kita tertib, tertib kok. Kalau kita lihat kan sebenarnya MSCI itu minta kita tertib. Jadi memang kalau kita mau tertib, mau tertib dan nggak ada biar hilang ancaman ke frontiernya, kita memang ke depannya itu harus lebih mengutamakan saham fundamental dulu. Karena nanti kalau yang macam-macam naik, gampang kena semprit kok. Kan kita lagi masih di bawah pengawasan ini. Itu yang aku lihat. Jadinya mungkin flow akan mulai geser itu lebih banyak ke saham-saham fundamental, ke big cap. Ataupun nanti mungkin kalau saham konglo, kita harus stick ke saham konglo yang ada story-nya, yang ada story corporate action. Nggak ada Ya, lagi itu cerita-cerita lucu kayak tahun lalu, free float-nya nggak ada, terbang. Itu aku rasa lebih rendah kemungkinannya di kali ini, Bapak Ibu, karena pastinya ya bursa kan nggak mau kita turun ke frontier, ya pasti itu dilihatin banget, kira-kira gitu. ya. Jadi buat yang ngikutin kita, saya Hmm. sebetulnya udah bahas juga dari akhir tahun lalu. Hmm. Bahkan waktu pertama kali Konglo hancur pun saya sering Hmm. tanyain Konglo stok ke depan gimana. Saya udah Hmm. jawab. Konglo stok itu yang jalan cuma yang punya M&A. Itu konsisten. Yang M&A only. Kalau kalian Konglo stok kayak kemarin cuma mentang-mentang yang punya Konglo, nggak ada story, nggak ada merger acquisition, nggak ada istilahnya apa ya, mereka nggak punya kapasitas untuk growth dengan cash up dengan harganya mereka, valuasinya jadi ngawur, itu nggak akan gerak lagi. Jadi barang-barang yang model kayak kemarin out of nowhere cuma karena kasarannya, oh barang konglo nih free float rendah, semua dimasukin jeder gitu kan, semua terbang ke langit, nanti enggak. Itu akan selektif banget kayak gitu. Jadi nggak ada istilahnya uh, semua saham konglo pasti gerak, enggak. Itu mindset Nggak itu ada ini diubah. ini 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 makin selektif kok. Itu benar, aku setuju, ini makin selektif ini. Saham bakalan naik, tapi habis ini udah harus yang fundamental. Harus Benar, fundamental. benar, setuju Pak. Dan yang fundamental pun tetap kita lihatnya valuation base juga. Harus valuation base, benar. Dan nggak bisa kita kayak banks ngomong re-rating kembali lagi ke 2023, 2024, itu belum bisa. Itu ekspektasinya harus di manage. Terus, Ekspektasi manage paling nggak ke rata-rata tahun lalu lah. Aku lihat itu aja. Harga betul, rata-rata betul. tahun lalu itu. Kalau kita ngomong rata-rata tahun lalu, ya berarti ekspektasi IHSG pun kita harus ekspektasi di 7.000, 7.500 lah. Iya. 7.000, 7.500 aku rasa that's a good number. Mau Iya. naik lagi kita mesti lihat apa namanya, lihat situasi ya, kira-kira gitu. Nah, sebetulnya ini kan market juga ada kekhawatiran nih Pak, terutama Hmm. retail-retail ini kan banyak yang ditebarin fear. Oh, ini belum turun aja, di Nasdaq sama Kospi-nya belum turun, kita udah turun duluan. Nanti Nasdaq sama Kospi-nya hancur, kita lebih dalam lagi, bisa 47, bisa 38. Nah, menurut Pak Fahrul gimana nih? Kalau saya anyway kok, kita kan udah di market ya, udah lumayan yang ya, walaupun kita bukan paling senior, kita bilang udah lumayan lama ya kok ya. Ya, kalau fear apa yang dulu nggak pernah kita alamin kok, gue nanya.
Ingat tapering 2013 kok udah mau kiamat Betul, kok. betul, COVID mau kiamat juga nggak? Kiamat. betul, COVID betul. kiamat kalau saya selalu percaya gini ya. Problem selalu ada, jelas yang pasti Indonesia tidak sempurna, itu udah jelas. Tapi kita apakah super jelek, itu ternyata yang saya percaya enggak juga. Apakah S&P kita bebas dari problem rating S&P? Kita nggak bebas. Bisa jadi kita rating downgrade, Betul. apakah apa namanya itu juga resiko yang harus kita hadapi itu. Jadinya apa namanya yang aku lihat tapi yang pasti ya terlepas dari itu semua itu adalah resiko yang market itu udah aware ya. Kalau marketnya udah aware, fear-nya itu udah banyak, udah seminggu lebih kok kita kalau aku melihatnya ya, begitu WhatsApp ada WhatsApp Blast usianya lebih dari 3 hari, aku udah nggak ngomongin lagi. Aku udah harus cari realita baru di kondisi sekarang. Iya, Apakah iya. S&P akan ngeluarin pengumuman? Ya, mungkin di bulan Juli akan ada pengumuman, outlook turun. Saya rasa itu semua orang sudah bicarakan. Saya rasa kita sekarang udah harus mulai go further. Go further, saya lihat gamenya di kuartal 3 ini paling nggak likuiditas balik dulu. Kira-kira seperti itu. Itu yang aku lihat ya. Fear selalu ada, apakah IHSG masih bisa turun lagi dari level yang sekarang? Tentu saja. Tapi di sini saya mulai ngasih lihat gambaran ya, gambaran bahwa selepas Juli nanti konstelasi di kuartal 3 ini udah berubah. Ini yang kita lihat, yang mau saya ceritakan. Kemarin-kemarin itu likuiditas diketatin sampai pokoknya sampai nangis lah likuiditas itu nggak ada, likuiditas ini balik, jangan sampai ketinggalan. Fear selalu ada di market, itu dinamikanya kok. Betul, Justru betul. seringkali kan aku selalu cerita bull market itu born on pessimism, ini lagi pessimismnya sekarang. Hati-hati tetap market masih bisa turun, ini masih volatile ya sampai bulan Juli, tapi saran saya mulai kita lihat way beyond kuartal 3. Story Iya, likuiditas balik akan kembali. yang penting satu, untuk secara teknikal pun kan kita selalu ada bull bear skenario gitu kan. Kan kita tahu nih, oh ya kalau ini trendline jebol di sini bakal kemana. Kalau trendline bertahan, kemungkinan besar kalau tanpa volume ya berarti masih sideways. Ya udah itu aja Ya, dipegang dulu gitu loh. itu aja Nggak dipegang. usah Ya. nggak usah dengerin yang antah berantah tiba-tiba ngomong 38 lah, 47 lah. Faktornya apa dulu? Ya kan? Kan kita harus tahu nih faktornya apa dulu. Dari internal udah ada perbaikan nggak? Kalau memang dari internal nggak ada perbaikan, nggak ada action, ya mungkin bisa jadi. Kalau ada akrobat lagi ya mungkin bisa jadi. Tapi kalau semua itu nggak ada, semua udah arahnya perbaikan, ya masa sih kita nggak bisa apresiasi kalau ada perbaikan gitu kan. Dan ketika semua udah pesimis, yang seperti tadi Pak Faru tanya apa yang sampaikan, kadang itu dari yang jelek balik ke normal aja itu udah cukup oke untuk trigger market rebound gitu kan. Iya, iya. Kita nggak usah ngomong yang apa ideal dulu deh kayak gitu kan. Jadi ya menurut saya sih ya harus dilihat dulu faktor penurunan ini karena apa, faktor trust. Oke, faktor trustnya karena apa aja nih? Karena fiskalnya mau bleber kemana-mana gitu kan. Ya udah dilihatin aja. Sekarang kebijakannya ada yang ke arah pengetatan fiskal nggak kan gitu ya Pak ya? Iya, ini pengetahuan fiskalnya ini udah benar. Ini arah udah benar. Arah udah benar. Dan kayaknya ini likuiditas dia mau balik. Aku paling penting likuiditas balik ini kok. Likuiditas balik ini nanti itu bisa easily saham ini berterbangan. Itu yang paling aku takutin after Juli nanti kejadian. Karena itu kalau Betul. kemarin-kemarin kan kita trading tipis aja. Ada recovery overshoot selesai, ya. Saya lihatnya habis ini Juli ada market koreksi, itu waktu kita udah harus mulai ngelong, nanti di third quarter ini nanti akan ada kenaikan stock index yang lumayan signifikan. Nah, tapi memang kesananya, menuju kesananya kita harus sabar, dan kalau kemarin-kemarin itu megang cash lebih untung, habis-habis ini aku takutin ya, kalau udah ada rally itu cepat banget, gak resiko justru seperti aku bilang bertahun-tahun ya, kalau udah market nanti itu masih itu resiko hilang barang mulai muncul. Itu nanti yang paling aku lihat nanti after July. Mungkin di Juli ini kita harus lihat udah mulai kuda-kuda ya. Nah, karena kenapa? Ini kan di mana-mana lagi industrialization, apa namanya, industrial policy, kejadian di mana-mana. Kita harus mulai memilih ya untuk saham yang bagus, mana national championnya.
nasional champion terkait dengan koper, apakah Inco, apakah Antam, ya kayak gitu itu udah harus kita bahas habis Betul, ini. Jadi betul. itu ya. Jadi kalau saya pribadi, Pak, national champion tetap di komoditas. Komoditas, setuju. Dan saya lihat kok, mudah-mudahan komoditas habis ini bener ya. Nggak mungkin diginin terus kok. Yang aku Betul. dengar juga DSI ini ketemu jalan tengah lah. Nggak akan mungkin Eh, pembicara kemarin itu, cannot lah. Ya. Sebetulnya dengan hasil kemarin berhasil komunikasi dengan DSI, yang saya lihat satu, Pak, Hmm. yang mimpin kapalnya DSI ini tuh tahu bisnis. Dia Ya. pengalaman di Inco juga nggak Hmm. setahun 2 tahun. Dia termasuk Ya. CFO termuda pada masanya gitu kan, CFO cewek Ya. termuda pada masanya, dan terbukti dipegang dia, Inco ini moncer gitu kan. Ya. Dan saya sendiri sebagai orang ex Inco juga tahu track recordnya dia. Ya. Jadi selama ada orang ini sih harusnya DSI-nya dalam arah yang benar ya. Amin. Saya Kayak setuju gitu. kok. Mudah-mudahan arahnya yang demen. Amin. Benar. Jadi kalau kita ngelihat selama ini kan komoditasnya dipukulin karena apa sih? Salah satu yang paling dalam kan masalah DSI itu. Terus Iya yang kedua benar. kan dari masalah royalti dulu, royalti cancel jadi DSI kan. Itu kan yang mukul komoditas. Overhang ini kalau udah selesai, ini kan DSI udah mulai komunikasi nih ke Iya. kita-kita, ke fund-fund, ke semua Hmm. buy sell site itu kan udah dikomunikasikan semua. Harusnya ketika mereka udah melihat bahwa oke, kekhawatiran terhadap komoditas ini tidak seperti yang dibayangkan, tidak ada BBPC kedua, nggak ada eh, istilahnya capital control. Jadi ya harusnya sih menurut saya komoditas ini tetap jadi pegangan ya, Pak ya. Iya, benar. Kalau aku lihatnya tetap komoditas nanti sumber alfa ya. Itu ya aku lihat ya. Betul, banking bisa jadi apa istilahnya balancer, less volatile karena volatilitasnya mungkin udah selesai. Tapi kalau Iya. mau cari alfa ya kayaknya alfanya ada di komoditas. Kalau saya lihat kayak gitu. Setuju. Masih masih kita lihat, aku lihat juga setuju kok. Ini tinggal milih aja sini di bulan Juli. Karena sebetulnya tesis komoditas kita dari akhir tahun lalu itu jalan, Mbak. Komoditasnya semua terbang. Setuju. Benar. Benar. Kalau nggak digangguin harusnya terbang kok. Mudah-mudahan habis ini nggak ada Betul, gangguan lagi ya. betul, betul. Jadi komoditas ini harusnya kalau kita ngeliat harga komoditasnya ya udah inline semua. Kemarin cuma Nilai semua. gara-gara hara kiri sendiri aja itu, makanya ke Iya. slicing semua kan harga saham Iya. komoditasnya. Padahal sebelum itu ya cukup bertahan. Kita ngomong MSCI dari bulan Januari, komoditas-komoditas bahkan bulan 3 itu cukup bagus performance-nya gitu Cukup kan. bagus. Benar-benar. Iya. Hanya di bulan 4 akhir, bulan 5 awal mulai masalah royalti, mulai masalah DSI. Nah, itu mulai harakiri terus itu. Seperti itu. Iya. Mudah-mudahan arah kirinya dari gua yang dengar kok sumber bilang yang arah kiri mudah-mudahan udah kelar lah. Udah habis, sudah Ya, nggak ada lagi yang itu gua picknya ya paling gong itu kok. Gua pernah ngalamin 1 minggu 9 PP keluar. Gua udah nggak sempet sanggup baca lagi kok, gak masukin chat GPT semua udah. suruh rangkumin ChatGPT aja, Pak. Aku mencet GPT udah gak sanggup lagi bacanya. Kayak gitu. Itu. Jadi ya memang harusnya sih saya sih masih believe dengan story komoditasnya ke depan itu fundamental ya itu. Itu fundamental, bukan cuma sekedar apa ya, kenaikan sesaat lah. Itu Iya, setuju kok. demand side-nya memang real gitu kan secara komoditas ini. Itu real. Lo kagak denger kok Prancis udah top sales AC kok. Kepanasan Betul, gila. betul. Dan itu Parah. satu Eropa kena heat wave. Ini Ya, bahkan belum puncak dari Super El Nino gitu, Pak. iya. Kalau kita ngomong puncak Super El Nino ya kita harus siap semua komoditas bukan cuma logam aja tapi energy base juga pasti ke katrol gitu loh. Ya, jadi setuju kok. Jadi memang kalau gua ya saran ke pemerintah sekarang, ini inflasi pasti naik, pasti udah nggak bisa delay-delay lagi. Negara yang sukses adalah bukan negara yang menunda inflasi, tapi yang bisa memanage inflasinya dengan baik dan menjaga ketersediaan pangan. Jadi memang kuncinya habis ini second half kita ada El Nino, ketersediaan pangan. Terpantau beras masih surplus. Nah ini kita lihat lah ya, mudah-mudahan pemerintah tahulah caranya jangan sampai surplusnya sia-sia itu. Betul, betul. Jangan sampai yang saya selalu bilang, Pak,
kelaparan di lumbung padi gitu aja. Iya benar, janganlah. Jangan sampai kelaparan lu padi gawat lah. Masa masa kemarin itu ada komoditas kita nggak nikmatin, ya kan? Betul, 6 Masa bulan batu ini udah ada bara di rally dan kita, kita nggak menikmati sama sekali nih rally iya, berimbang. masa kemarin ya? Benar. Batu bara kemarin harganya bagus, kita banyak mati lampu. Kan kacau kok. Aduh. Aduh, pusing lah. Jangan sampai kejadian lagi yang kayak kemarin-kemarin itu. Ya Hmm. itu speechless Pak, yang masalah PLN itu speechless. Itu Itu aku sweetless tapi permasalahan mudah. bukan 1-2 tahun sih. Semua juga Ya, tahu kok DMO itu total berapa sih? 25% dari ya, total RKP itu berapa sih? 600 ya. kali 25% itu berapa? Itu ya 150, 150-an. 50, ya. Hmm. Kebutuhannya cuma berapa setahun? Ya kan? Jadi nggak ada Hmm. alasan coal-nya kurang sih. Kalau PLN-nya nggak bayar kan lain cerita. Itu lain cerita. Benar. Ini ya makanya memang harus inilah apa namanya harus banyak cerita ke pemerintah, jujur ke presiden itu harus kok. Jangan sampai kabarnya nggak nyampe. Gawat tuh kalau kabar yang benar nggak nyampe. Betul, Ya. betul. Terus ya itu coal udah dirubah tuh kemarin ngomongnya nggak boleh ekspor, udah boleh ekspor tuh sehari doang. Iya, sehari doang. Pokoknya ya masalah kalau aku bilang masalah-masalah di atas, masalah sesama bos-bos kelarin lah cepatnya lah. Kita kan yang di bawah ini kasihan kok. Kalau nggak kan pusing jadinya. Ya. Betul. Ini sih intinya satu, Pak. Yang penting yang buat kebijakan itu tahu kondisi realnya seperti Iya, apa, benar. baru market bisa support. Selama yang di atas itu offside terus, ya marketnya pasti akan offside. Benar. Intinya Dan gitu. memang tapi trennya memang di Indonesia ini kok aku baca kok. Memang benar kata Kati Basri, kebijakan bagus itu baru akan muncul kalau kondisi jelek. Itu selalu tuh hukum politik di Indonesia itu kayak gitu. Urgensi dulu, udah menggelepar-gelepar, udah ada show-nya, ada demonstrasi segala macam baru. Selalu kayak gitu. Nah, kemarin kan yang salah satu buat market putus asa dan lost trust itu kan karena tidak ada sense of urgency, Pak. Nggak ada Dari urgensi. sepanjang Memang harus di November. demo dulu sama market. Ya. Benar. Begitu indeks di 53 baru sense of urgency-nya baru keluar. Begitu USD IDR 18300 baru sense of urgency-nya baru keluar gitu kan. Ya. Nah, yang kita harap adalah konsistensi. Konsistensi dari Benar. sense of urgency yang ada. Udah itu aja. Jadi kalau kita ngomong market sekarang bisa dipredik enggak? Di luar dari kebijakan semua bisa dipredik. Dan so far sih inline. Tapi ya tinggal dilihat aja. Yang tidak bisa dipredik ini kan masalah kebijakan. Nah, kebijakannya sendiri ini offset enggak? Udah kuncinya di sana. Dan contoh nih Pak kayak DSI gitu kan. Dia gebrak-gebrak waktu pidato tanggal 20 Mei gitu kan. Yang dilibatin DSI dan antaranya aja bahkan belum tahu konsepnya seperti apa. Bahkan mereka nggak tahu itu mau Nggak tahu. dirilis secepat itu gitu loh. Iya. Jadi Makanya planningnya harus benar kok. Ini kayaknya kan reverse planning nih. Tiba-tiba benar. muncul dulu, waduh, baru dipikirin kan. Kasarannya gini Pak, yang penting bacot dulu urusan belakang lah. Yang penting tendang dulu bolanya lah. Masalah cool, masalah offset atau enggak, nggak usah urusan gitu kan. Kayak gitu. Jadi ya memang ini ya, kalau nggak gini dia nggak pernah merasa salah gitu kan. Tapi ini harus dilakukan kok. Ini mekanisme dalam bangsa berdemokrasi harus seperti itu. Jadi kalau memang salah harus kita koreksi, nggak boleh. Ini kalau nggak gawat nanti kan. Tapi so far yang aku lihat terlepas segala macam ya apa namanya nanti kita bilang kondisi kemarin gawat lah. Cuman by the end didengerin lah mudah-mudahan. Makanya kedepannya ini kita masih tunggu ini arah perubahannya. Mudah-mudahan ada kabar-kabar baik lagi nih dalam 1 sampai 2 minggu ke depan. Itulah kok. Nah, kira-kira Pak, kalau saya sendiri kan masalah budget MBG di cut ini kan sebetulnya ya oke lah itu one thing. Tapi lebih ke arah sentimennya dibandingkan ke ruang fiskalnya gitu kan. Iya benar. Karena kalau secara ruang fiskal kita di cut 50-100 T itu sebetulnya nggak sebanding dengan subsidi Sentimen yang BBM kejadian. Hmm. gitu kan. Kopdes di cut 50% sebetulnya juga nggak sebanding dengan subsidi BBM. Ya oke lah, di combine akan membantu. Tapi kan intinya ini kan masalah di trust yang program-program yang populis ini harus dikurangin gitu kan.
Nah, Benar, setuju. kira-kira Pak, kan ini kan Kopdar sudah dikurangin 50%, MBG udah dikurangin 50T, walaupun menurut saya harusnya bisa sampai 100T ya. Kayaknya Ya. sih ini bakal di-announce dalam 1-2 minggu ke depan, mungkin budget MBG sisa 120. Lebih lebih banyak kok. Yang gua dengar dalam ini katnya. More than 100. Iya, Yang gua dengar di dalam setahu planning for saya more Pak, than 100. sepemahaman saya dengan concern ke 3T dan belanja modal ini kan harusnya nggak keluar lagi ya. Iya, Belanja modal yang kemarin belanja goblok-goblokan itu kan udah selesai tuh. iya. Dan berikut-berikutnya 2027 and on kalau ini mau dijalanin kan berarti kan kapek-kapek yang tai kucing itu kan udah kebuang tuh. Tinggal Iya, benar. ngurusin makannya doang nih. Mungkin tahun Hmm. ini ya sisa 120T, mungkin tahun depan budget MBG kalau cuma ngurusin makanan doang di bawah 100T jauh sih Pak. Mungkin cuma 60T aja bisa itu. Benar. Jadi jujur gua 2027 ngelihat fiskal konsolidasi, gua lihat sih bakal lebih bagus pada tahun ini ya. Iya, iya. Lebih aman kita sebenarnya. Kalau aku Iya. lihat ya, gara-gara tahun ini pelajaran lah. Kan kita juga udah teriak dari awal tahun ini jangan digaskan. Gaspol kan akhirnya ya ini ya jadinya kejadian. Betul, betul. Nah, kira-kira Pak, dengan semua yang mulai keluar-keluar kayak gini, kira-kira Hmm. ada apalagi sih yang positif untuk market kita dalam bulan Juli ini? Kalau dalam bulan Juli ini kok mungkin hal yang paling positif di market kita itu kan gara-gara kalau udah Juli ini udah mulai mau siap-siap ini ya, midterm election ya. Mudah-mudahan bukan di sini aja jadi lebih tenang, mudah-mudahan juga di globalnya juga sudah lebih tidak banyak lagi woro-woronya kita lihat seperti itu. Ini minyak udah bisa stabilize juga. Itu yang paling penting nih. Minyak stabilize, jujur orang saat ini masih underestimate rupiah at the moment. Kalau aku lihat biasanya ya memang ada goyang-goyangan, tapi by the end arahnya habis ini rupiah itu sudah lebih banyak sentimen untuk menguatnya daripada melemahnya. Kira-kira kayak gitu. Dan Musim-musim dividen juga udah selesai. Ya. betul. Dan kalau kita ngelihat juga oil ini kemarin kan sempat tuh Pak, Iran sama Ya. Amerika tarik ulur, tapi Hmm. oilnya nggak reaksi kan. Ya. Dan weekend ini kan kembali lagi nih, tarik ulur lagi nih. Ada Hmm. tembak-tembakan lagi kan. Kita lihat aja di Senin respon oilnya gimana. Karena waktu akhir Jumat kemarin, akhir sesi pun oilnya nggak kemana-mana. Walaupun tembakan-tembakan itu kan udah ada sebelum akhir sesi itu. Ya. Iya kan Kak? Jadi menurut saya sih ya tetap sesuai view saya. Oil kalau mau minta balik 60 itu udah akan bisa. Nggak akan bisa. Tapi Pak, Tapi habis ini mungkin balik 80 aman lah kok gue lihat. benar, benar. Tapi Ya. akan stabil di 75 sampai Hmm. 80. Karena target pattern yang saya selalu ngomong di Warga 88 kan target pattern udah hit nih. Target pattern Udah itu benar. antara 67 sampai 70 kemarin udah Ya. Nutup gap juga kok, benar. hit Hmm. di Halo? dengan asumsi ya dolarnya nggak boleh overshot lagi gitu kan. Nah, overshot ini udah paling akhir lah ini kalau dolar aku lihat. Iya, ya. Jadi ya kalau kemarin kan combo tuh oilnya 90, dolarnya 18 ya pasti fiskalnya jebol. Hmm. Ya gitu. Ngomong oil di 75-80 dan dolarnya bisa di 17.3 17.5 harusnya ya akan tetap terjaga seperti itu. Nah, ada yang nanya ini kok boleh buyback gold? Boleh, udah beli tipis-tipis. Aku anything below 4,000, aku rela untuk tampung, kira-kira gitu. Anything below Ya 4.000 kalau ya. yang dari tadi nanya gold, sebetulnya di Warga 88 sih view saya udah jelas. Selama dia bertahan dari 4.000 itu oke. Dan kita juga lihat PBOC masih ngumpulin gold Masih terus Pak. beli. Masih beli. Ini kedepannya Bapak Ibu, fiskal-fiskal seluruh dunia bakalan makin agresif. Anggaran pertahanan. Ini AI makin gila Pak. Masa negara-negara nggak invest AI Pak? Ini pasti Betul. nggak ada cerita pemerintah APBN seluruh dunia ini bakal belendung. Jadi kalau Betul. APBN semua di seluruh dunia bakal belendung, mau nggak mau gold ini naik. Kalau saya sih lihat posisi spekulatif in gold juga udah rendah banget. Betul. Expectation sudah low, aku lihat gold ini fair kalau mau beli. Paling nggak aku lihat Jadi ada waktu 2 bulan buat aku mulai gold, kira-kira gitu. ada namanya AI inflation. AI inflation, Nah, benar.
AI inflation ini real, bukan seperti greenflation kemarin. Kalau greenflation kan masih bisa ditahan. Kita Karena AI inflation ini gawat kok. Buat gua ini, gua ngelihat tren apa yang akan terjadi. Wah, anjir, gua udah mikirnya ini, waduh, ini apa yang akan terjadi nih? Kerjaan hilang, semuanya pakai AI. Waduh, luar biasa. Gue lihat setahun 2 tahun depan banyak kejadian luar biasa on AI space. Nanti nah, mungkin di next meeting kita bahas ya. dengan AI inflation ini otomatis kan inflasi ini bakal sticky. Jadi Iya, ekspektasi masalah rate cut yang berlebihan, ya itu pasti akan berkurang semua. iya, Bisa rate stay pun itu udah bagus, tapi 2027 ke atas, itu pasti arahnya ke arah rate hike. Kalau kita percaya ke arahnya rate iya. hike, kita percaya AI inflation, ya harusnya gold itu tetap akan ngimbangin lah ke sana. Dan so far sih, itu semua central bank juga positioningnya jelas ya. Hedgingnya semua ke gold sih. Iya, benar, pasti. Udah nggak ada pilihan lain. Ini jadi memang banyak tren ya kalau aku lihat ini memang kalau gold sih udah harus punya Pak. View 5 tahun, 10 tahun you need to have it. Ya, ya, itu saya setuju sih Pak. Koreksinya harusnya udah selesai sih. Mentok-mentok kemarin kan ngetes 4.000 juga balik lagi kan. Apalagi kalau kita percaya tahun ini nggak ada rate hike dulu di Amerika, DXY balik ke level-level 95, 97, ya itu Iya, sih gold pasti 4445 sih gampang baliknya. iya, benar. Setuju, setuju. Kayak gitu. Nah, kira-kira nih Pak, untuk closing nih Pak. Closing saya mau cerita ini ya kalau closing. Kalau Bapak Ibu mencari kesempurnaan, jangan datang ke pasar modal, Pak. Tidak ada yang sempurna. Tapi di pasar modal, yang harus kita lakukan itu yang kita cari, jangan yang sempurna, cari yang make sense, Pak. Karena begitu dia make sense, kalau make sense naik, insya Allah bisa naik. Kalau make sense turun juga, akan turun. Dan menurut saya, segala cerita yang negatif itu sudah terjadi. Even mau rating downgrade juga dari minggu lalu, isunya sudah kemana-mana. Saya lihat sudah price in. Saran saya jadikan bulan Juli adalah bulan untuk mengatur kuda-kuda. Kalau kemarin trading-trading tipis, habis ini saya melihat ada potensi kita akan mengalami mean reversion rally yang akan membawa IHSG ke arah 6.500 lagi setelah Juli. Jadikan bulan Juli ini bulan untuk menata kembali portofolio kita. Kalau yang kemarin cash-nya udah gede banget, ini baru pelan-pelan kita deploy cash kita. Yang aku lihat memang banking akan kembali. Nah, 2 hari, aku ingat itu, aku sama Kobernak bearish banking mulai Oktober 2023. Udah berapa tahun nih? 4, 5, 6. Betul. Udah 3 Betul. tahun, 3 tahun aku close. Aku udah nggak nge-short banking lagi, ini udah beda. Ini banking paling nggak akan sama market balik recovery-nya. Paling gampang Ya, aku lihat yang BCA. penting garis tengahnya satu. Jangan balik ATH, berharap balik ATH itu berat. Balik ATH enggak? Balik ATH enggak? Balik ke harga tahun lalu dulu aja. Itu dulu tuh yang kita gaskan. Ya. Jadi ekspektasinya dijaga. Nanti Iya. protes lagi Pak ke kita. Oh, kayak katanya banking ngegas, ternyata kok cuma naik dikit aja udah berhenti ya. Karena memang nggak bisa balik ATH. Break Nggak bisa dulu ATH dulu. enggak? Ini mean reversal. Aku lihat nih mean reversal. Tadi udah turun banget nih ada naik. Naik lagi. Fair to say, banking secara fundamental masih punya PR. Ya. Ini rebound karena terlalu murah, that's it. Hmm. Banking kasih dividen di atas 10%, ya udah. Itu istilahnya ya dapen-dapen yang selama ini takut invest di market, ya mereka makan dividen aja, itu mereka punya target investasi 9%-an tiap tahun udah nutup dari dividen gitu kan. Ya itu sih harusnya udah too cheap to ignore this point. Cuma untuk balik ke all time high, PR-nya benerin dulu lah. Ya, PR-nya Itu banyak harus banget. Kalau mau main all time high nanti komoditi. Nah, komoditi betul, itu bakal banyak all time high. betul. Sabar, ini Cari alpha waktunya di jadi. komoditi lah. Cari alpha di komoditi. Oke, kalau gitu thank you Pak Farel. Nanti Oke, kita thank you bahas Koko. masalah inflow dari SRPI mungkin di kisaran minggu ketiga Juli ya Pak ya. Nanti kita bahas 3 Juli. Ini SRBI jatuh tempo itu bakalan jadi trigger utama market recovery. Ini cerita likuiditas balik habis ini. Oke, thank you Pak Oke, Farel. See siap. Thank you. you. See you. Bye bye.